Halo semuanya, selamat datang di channel Ilkomce. Perkenalkan, nama saya Nanda Zakaria, dan pada hari ini kita akan membahas tentang etika bermedia sosial. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu etika? Etika itu adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya, jika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu yang namanya kesantunan. Nah, etika ini berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin kan masuk ke dalam rumah orang lain tanpa bilang permisi dulu. Maka dari itu, kita tahu kesantunan ini diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, menghargai kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Nah, makanya dalam media sosial juga diperlukan yang namanya etika untuk menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di sosial media. Oke, saya akan membagikan tentang 5 etika yang paling tidak kita miliki sebelum kita menggunakan media sosial. Nah, pertama-tama, sebelum kita membagikan sesuatu, ada baiknya kita harus melakukan penelitian atau kita harus membaca ulang, jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita, apalagi data pribadi orang lain. Karena data pribadi ini bisa disalahgunakan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi kita. Misalnya foto KTP orang tua kita. Meskipun itu adalah keluarga kita, tapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal yang sifatnya pribadi. Nah, jadi nomor satu itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Oh, itu data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, maka jangan diposting. Oke, itu etika yang pertama. Nah, etika yang kedua adalah kita harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing sebuah konten. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Kita harus melihat sumbernya, kita harus memperhatikan bahasanya, apakah ini valid atau tidak. Jika kita tidak yakin, maka lebih baik postingan itu stop di kita. Saya mengerti betul bahwa kita itu punya kecenderungan untuk membagikan sesuatu karena kita mungkin khawatir, atau karena kita concern tentang bidang itu, atau karena kita ingin menjadi orang pertama yang membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati, walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati hasilnya juga akan benar. Maka kritis dan berpikir dulu itu adalah etika yang kedua. Etika yang ketiga adalah kita mengapresiasi seseorang atau menghargai orang lain. Kita suka nih share-share quotes, kita suka share-share musik di media sosial, tapi kita lupa untuk mention si pembuat atau si penciptanya. Maka dari itu ketika kita men-share sesuatu, kita perlu mencantumkan sumbernya, mencantumkan sumber atau si penciptanya. Ketika kita mention sumbernya, nah dari mana asalnya, dari mana sumbernya, itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain. Bukannya kita pun ingin karya kita dihargai, disukai orang lain, bukan? Nah, kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain terlebih dahulu. Etika yang keempat adalah tentang gaya bahasa. Ketika kita bicara secara langsung saja, terkadang orang tuh susah mengerti. Apalagi jika kita tulis, mana di situ tidak ada intonasi, dan orang akan sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis. Dan terkadang orang juga bisa salah mengartikan apa isi kalimat tersebut. Apalagi disertai dengan ujaran kebencian. Jadi itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca. Walaupun adanya perbedaan pendapat, kita tetap harus menyampaikan perbedaan pendapat kita dengan orang lain itu dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga orang lain pun menghargai pendapat kita. Oke, etika yang kelima adalah tentang pembuatan akun di media sosial, di mana sekarang itu banyak sekali akun-akun anonim, di mana tidak ada foto profil, postingannya juga tidak ada, tetapi ikut berkomentar dan mengujarkan kebencian di mana-mana. Nah, kita juga harus berhati-hati dengan akun yang seperti itu. Dan juga kita tidak mau kan dicap seperti akun-akun anonim yang tidak jelas tadi. Maka dari itu, perlu adanya kejelasan di akun media sosial kita, yaitu dengan foto profil, dicantumkan juga nama yang jelas. Maka dari itu, mari kita kembangkan etika bermedia sosial ini dengan tujuan untuk
membuat kedamaian di media sosial, dan membuat suasana lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, dan lebih seru lagi.